para pemirsa Yuji TV. Pada hari ini kita mengikuti Yuji Talk eksklusif seri IKN. Telah hadir di studio Yuji TV narasumber dari Gunadarma sendiri, yaitu Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM. Beliau adalah Kepala Bapsi, Badan Administrasi Pengembangan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Selamat pagi, Prof. Pagi. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa bertemu tetap di semangat sini. gitu. Tetap semangat, Prof. Terima kasih atas kehadirannya, Prof Budi. Ya. Dan narasumber utama kita pada hari ini adalah Bapak Rahman Andrawijaya STMT. Beliau adalah Sekjen IALI atau Sekretaris Jenderal Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, yang juga adalah anggota tim pemenang sayembara gagasan IKN. Nah, mengapa penting tema ini ya? Kita ke Prof Budi dulu, Prof Budi. Siap. Mungkin dapat dijelaskan, Prof, mengapa tema ini dipilih untuk dibahas pada hari ini? Bagaimana, Prof, pentingnya? Baik, ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum nanti menyapa, karena nanti narasumber yang luar biasa itu kan tahu persis ya bagaimana perencanaan dan bagaimana status terkini dari ibu kota Nusantara ini kan gitu ya. Nah, terkait dengan tema alam tetap lestari ini, saya rujukan pertamanya tentu seperti biasa adalah undang-undang yang baru disahkan di 15 Februari tahun ini gitu ya. Undang-undang nomor 3 tahun 2002 gitu ya. Bahwa visi dari IKN ini adalah menjadi kota dunia untuk semua. Tetapi nanti akan dicapai melalui 3 tujuan. Nah, yang menarik yang pertama ini adalah menjadi kota berkelanjutan di dunia. Sedangkan yang keduanya kan sebagai penggerak ekonomi masa depan dan juga sebagai sebagai simbol identitas negara. Nah, terkait yang tujuan pertama ini Bu Irina ya menarik, yaitu kenapa kok sekarang ada terminologi semua sektor itu selalu ada berkelanjutan gitu ya. Iya, Prof. Tentu pemirsa UGT pun tahu persis gitu ya bahwa sebenarnya ini kan mengadopsi dari agenda global, yaitu Sustainable Development Goal, tujuan SDGs. Pembangunan berkelanjutan gitu, yang terdiri dari 17 pilar, ada 169 indikator, dan nanti kita lihat bahwa bagaimana pengembangan IKN ke depannya pun pasti akan mencermati ini 17 pilar dan 169 indikator dari SDG ini kan gitu ya. Prof. Nah, saya ingin terlebih dahulu menceritakan kondisi secara makro dulu tentang alam ya. Karena ketika kita berbicara berkelanjutan, maka kita harus menyeimbangkan bagaimana ekonomi, sosial, dan alam. Nah, ini kan sulit ya harmoni dari ketiga aspek ini gitu ya. Tetapi ini menjadi tantangan kita bagaimana membangun IKN pun ada harmoni di antara ketiga aspek utama ini dalam pembangunan gitu ya. Nah, secara makro setiap tahun pun kan dimonitor. SDG itu kan di launching tahun 2015. Iya. Tenggat waktu pencapaian semua tujuan itu adalah 2030. Dan 2030 pun salah satu milestone dalam pengembangan IKN. Nah, yang menariknya bahwa setiap tahun ini yang tahun 2021 terakhir dilaporkan, memang harus diakui kita perlu kerja keras. Karena ranking kita dalam pencapaian SDG ini tahun 2021 itu adalah nomor 97 dari 165 negara. Masih di bawah ya, Prof? Tapi kalau skornya 72,2 itu di atas rata-rata 66 dunia ya. Ini ada nilainya kan 0 sampai 100. Semakin mendekati 100 itu kan mendekati target pencapaian yang tadi yang 169 indikator, dan kita punya waktu 9 tahun lagi. Wah, mepet ya, Prof. 2020 kan gitu ya. Nah, ini jadi artinya perlu kerja keras yang luar biasa bagaimana kita mengembangkan IKN kalau melihat dari kondisi baseline saat ini. Dan itu kalau kita lihat nomor pertamanya selalu ya yang cukup menarik itu adalah negara Skandinavia ya. Ada di situ ada Finlandia, ada Swedia, ada Denmark, itu selalu ya apapun peningkatan ini menarik juga ya karena kan alam mereka luar biasa. Kemudian acuan yang kedua secara makro ini sebagai prolo, Yale University setiap tahun pun mengeluarkan namanya Environmental Protection Index, indeks proteksi lingkungan. Ya, yang terdiri dari 2 kelompok besar, ada 30 indikator, tapi 2 kelompok besarnya adalah kesehatan lingkungan dan yang kedua adalah daya dukung ekosistem. Prof. Termasuk keanekaragaman hayati, bagaimana perairannya, tanahnya, dan seterusnya. Nah, lagi-lagi kita ada tantangan yang luar biasa besar karena posisi kita itu adalah di nomor 116 dari 180. Perlu terus tingkatkan. Itu secara makro. Nah, kalau dikaitkan dengan IKN hari ini, nah
Dengan kondisi global dan makro seperti itu, tentu pemirsa UTP kan tertarik. Ya. Seperti apa sih alam saat ini, kondisi alam di sana, di Nusantara ini gitu ya, di Kalimantan Timur ini. Bagaimana tanamannya, bagaimana airnya, apakah hutannya juga masih lestari, apakah perlu direstorasi. Jadi banyaklah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana kita menjaga alam tetap lestari dalam konteks menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian alam. Sehingga saya meyakini lah nanti narasumber utama kita Pak Rahman itu pasti punya pengalaman, punya insight, punya informasi terkini bagaimana kondisi dan bagaimana ke depannya asa dan harapan membangun ibu kota yang ideal, karena menjadi targetnya ini luar biasa. Nanti kita berbicara tentang KPI ataupun target-target ini. Mungkin itu sebagai pengantar Bu Irin. Baik, terima kasih Prof. Sangat menarik sekali pengantar dari Prof. Budi tadi ya, memberikan kita gambaran tentang SDG sebagai background knowledge-nya untuk kita tetap lestari dalam konsep IKN ini. Nah baik, untuk tidak berlama-lama pemirsa, kita akan hubungi Pak Rahman Andrawijaya STMT yang akan hadir melalui Zoom ya. Monggo Pak Rahman, apakah sudah bisa mendengar kami? Sudah Bu, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Pak Rahman, sehat? Segar nih kayaknya ya? Sehat, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah Pak Rahman, terima kasih bersedia hadir pada UG Talk eksklusif IKN yang pada hari ini membahas topik alam tetap lestari. Nah ini sesuai banget nih dengan latar belakang beliau sebagai Sekjen IALI atau Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, juga beliau sebagai anggota tim pemenang Sayembara Gagasan IKN, dan latar belakang beliau sebagai arsitek lanskap yang sudah malang melintang nih di dunia internasional dan nasional. Monggo, mungkin Pak Rahman bisa menjelaskan kepada kita, para pemirsa, latar belakang dari keterkaitan profesi arsitektur lanskap ini dengan perencanaan dari IKN, di mana harus mempertimbangkan alam tetap lestari. Silakan, monggo Pak Rahman. Baik, jadi memang dalam konteks IKN ya, kita banyak, tidak hanya arsitek lanskap sebetulnya terlibat, masih banyak profesi-profesi lain yang juga terlibat. Tapi karena kebetulan saya adalah Sekretaris Jenderal IALI, saya ingin membahasnya sedikit dalam konteks IALI. Kalau boleh saya share screen ya. Jadi dalam konteks asosiasi profesi, kita ini ingin menjaga idealisme melalui asosiasi profesi gitu ya. Jadi apa sih yang dikerjakan oleh arsitek lanskap dan bagaimana arsitek lanskap dapat berperan dalam membangun IKN itu sangat relevan dengan bagaimana arsitek lanskap didefinisikan gitu ya. Yang paling penting dalam definisi itu adalah bagaimana arsitek lanskap bisa membangun hidup yang harmoni dengan bumi yang hidup ya. Jadi bukan bumi yang mati tapi bumi yang hidup dengan want to be of the land. Jadi sebetulnya bumi alam kita ini mau apa itu kita harus dengar. Jadi nggak semua tempat bisa dibangun sesuai kemauan kita. Tapi alam juga punya suara sebetulnya. Kami bisanya apa gitu. Itu yang perlu kita dengar. Nah, dalam konteks IKN, area yang sekarang disebut-sebut sebagai KIPP itu sebetulnya adalah area hutan produksi ya. Hutan produksi yang sekali panen 200 hektar dipotong. 200 hektar itu seberapa banyak panennya ya kurang lebih seisi kapal ini gitu ya. Seisi kapal ini sudah penuh nanti. Nah, inilah kawasan yang kita sebut dengan kawasan KIPP itu. Jadi setiap 5 tahun sekali akan dipotong, dibawa, dipanen gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita berperan, arsitek lanskap berperan. Jadi pada saat mulai gaung cerita tentang IKN itu bergerak, muncul di mana-mana gitu ya, IALI membuka semacam dengar pendapat gitu ya dengan seluruh pengurus daerah yang ada di Indonesia. Dan ini adalah rangkuman dari kata-kata kunci
rangkuman dari kata-kata kunci, harapan dari teman-teman sejawat arsitek lanskap dari seluruh Indonesia. Jadi center point-nya adalah IKN, kita banyak kata-kata penting ya, ada perencanaan, ada kota, ada hutan, ada kawasan, ada Kalimantan, dan cukup banyak. Jadi kata-kata kunci ini menjadi dasar bagi kami pada saat mendapat kesempatan untuk beraudiensi dengan Pak Presiden. Kami menyampaikan ada beberapa hal pada saat itu ya, bagaimana lanskap merupakan wadah dalam merancang lingkungan hidup manusia, dan penting sekali untuk mengidentifikasi lokasi dan feature penting untuk merencana dan merancang. Dan perlu gestur kuat dari pemerintah untuk menunjukkan komitmen pemerintah pada lingkungan ya. Membangun hutan sebelum membangun kota ini sangat penting. Jadi kita memang mendengar banyak di media gitu ya, bahwa mau bangun ini, bangun itu. Tapi sebetulnya membangun hutannya itu tidak banyak diekspos oleh media. Mungkin kurang seksi, tapi sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan itu. Lalu diperlukan banyak sayembara untuk perancangan lingkungan binaan, untuk mendapat ide terbaik dan menjaga rasa memiliki masyarakat pada IKN. Dan yang paling akhir, yang paling penting adalah perlu tim profesional lintas disiplin yang bisa mengawal proses perencanaan dan eksekusi secara holistik dan terintegrasi, bukan sektoral. Nah itu bagian yang paling penting menurut saya. Mungkin demikian Bu Irina sebagai pengantar. Baik, terima kasih Pak Rahman atas pengawalannya mengenai peran profesi arsitektur lanskap dalam perencanaan IKN. Dan ini tentunya sangat menarik karena ada kata-kata kolaborasi itu ya Pak ya, antara bidang arsitektur lanskap dan bidang-bidang lainnya. Prof Budi mungkin ada komentar mengenai kolaborasi dari peran-peran para profesional dalam perencanaan IKN ini, Prof. Baik, jadi sebelum nanti kita diskusi dengan Pak Rahman, memang secara pribadi saya melihat bahwa pengembangan ibu kota baru di Indonesia itu sangat kompleks ya, mungkin lebih kompleks dari kemarin kan di seri pertama kita benchmark ya ke beberapa negara yang ada sejarah perpindahan ibu kota gitu ya. Iya, Prof. Kenapa saya katakan lebih kompleks? Karena pertama ini kan kota baru ya, relatif dari startnya dari nol gitu. Kemudian yang kedua, keragaman inilah, Indonesia kan unik. Iya. Pulaunya juga sangat banyak gitu kan, bentang perairan dan daratannya juga lumayan besar kan gitu ya. Apalagi keragaman sosial budayanya. Nah sehingga ketika tadi yang tujuan yang nomor 2 atau nomor 3 itu menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman, ini kan luar biasa. Jadi tantangannya sangat luar biasa. Tetapi karena tema hari ini adalah tentang alam, ya mungkin nanti kita coba diskusi dengan Pak Rahman tentang kondisi existing sekarang saat ini. Kalau tadi kan secara umum sudah disampaikan tentang di sana itu kan dominannya terutama di di KIPP ya. Mungkin pemirsa tahu persis ya bahwa kalau KIPP, di dalam pengerencanaan itu kan ada semacam wilayahnya itu kan totalnya kan 256.000. Iya, Prof. Yang disebut dengan kawasan pengembangan ibu kota gitu kan. Sedangkan yang 56 itu kan disebut kawasan ibu kotanya. Baru yang tadi disebutkan oleh Pak Rahman itu kan ada KIPP ya. Yaitu adalah kawasan inti pusat pemerintahan sekitar 6.000 itu. Nah, mungkin Pak Rahman, saya boleh kan langsung diskusi dengan Pak Rahman? Silakan, monggo Prof. Pak Rahman, kaitannya dengan kondisi alam ya, secara mikro di sana. Tadi kan sudah disebutkan hutan produksi. Kalau saya mengenalnya katakanlah sebagai hutan tanaman industri ya, yang tentunya ada rotasi, ada penambangan, tanam lagi, penebangan lagi kan gitu ya. Sehingga tentu secara ekosistem kan pasti ada dampaknya ya ke depan gitu. Nah, saya ingin tertarik dulu kondisi existing sekarang Pak Rahman. Misalnya topografinya, kemudian ketinggiannya, kemudian apakah ada hal-hal khusus tentang masyarakat yang mungkin sudah terbiasa bercocok tanam di sana ataupun bertani, atau memang untuk yang KIPP yang 6.000 itu memang benar hutan gitu, tanaman industri kosong gitu, tidak ada penghuninya. Kira-kira mungkin ada informasi terkini dari lokasi, Pak Rahman, silakan. Baik Prof, jadi kawasan yang kita kenal dengan KIPP ini memang lokasinya betul-betul berada di tengah kawasan hutan produksi ya. Jadi kalau ditanya ada penduduk nggak di sana, nggak ada penduduk. Yang ada di sana setiap hari hanyalah teman-teman yang memang bekerja di sana. Dan kalau ditanya bagaimana kondisi lahannya, lahannya kita menyebutnya rolling ya. Jadi sangat bergelombang gitu ya, sangat bergelombang. Dan kondisi lahan itu dari satu sudut
sangat menarik, sangat menantang untuk kita kembangkan. Jadi kita membayangkan kota-kota yang berada di lereng bukit gitu ya, itu akan sangat cantik. Tapi karena kondisinya juga kita tidak bisa membangun sembarangan juga gitu. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pikirkan dan kita lakukan sebelum full speed membangun di sana. Jadi kontur itu ya, Prof, menjadi pemegang peranan penting dalam peletakan tata masa bangunan. Iya, bangunan. saya malah sebenarnya kan prinsip dasar yang memang akan diterapkan oleh Pak Rahman dan kawan-kawan termasuk para perencana nanti ataupun eksekusi di lapangan, kan salah satu prinsip ya dari beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan. Itu kan bagaimana desain itu kan harus sesuai dengan kondisi alam. Iya. Sepengetahuan saya ketika saya ke sana pun, tapi sebelum pandemi itu kan ketika saya jalan dari Balikpapan ke Samarinda itu kan jalan itu kan ya berbukit-bukit ya. Berbukit-bukit. Kalau dalam bentangan yang luas itu sebenarnya mendatar, tapi secara mikro itu kan bergelombang tadi seperti Pak Rahman itu kan bukit-bukit gitu ya. Iya, hilly. Mungkin Pak Rahman nih titik yang paling terendah dengan yang tertinggi untuk yang bukit-bukit itu pun tidak sampai bedanya tidak sampai 50 meter mungkin ya. Antara yang titik terendah sama tertinggi itu mungkin ya, dugaan saya ya. Jangan-jangan ada, Prof? Iya. Itu agak sedikit lebih sebetulnya, Prof. Lebih, seratusan ya. Jadi kalau di area perkotaannya, jadi KIPP itu 6.000 hektar tadi kan ya yang disampaikan. Tapi area yang kita rencanakan itu hanya sekitar 30%-nya untuk di-develop. Area yang tidak di-develop itu ada yang ketinggiannya mencapai 200 meter dari permukaan laut. Tapi kota kita yang kita mau bangun itu berkisar antara 80 hingga 20 lah. 80 hingga 25 lah. Khusus di KIPP-nya ya, Pak Rahman, khusus yang di KIPP-nya ya. Yang menarik, yang menarik adalah itu koefisien hijaunya ya, Pak Rahman ya, bahwa ada ketentuan pembangunannya maksimal 30%, betul Pak Rahman? Betul. Itu yang kita jaga sekali. Jadi tetap mempertahankan hijaunya agar alam tetap lestari, begitu ya Pak Rahman, sesuai dengan konsep kita. Iya. Tapi kelestarian alam itu tidak hanya dipatok dari angka-angka ya. Banyak effort lain juga yang harus kita dorong ya. Ya. Jadi kegiatan sosial budaya berkaitan dengan ekonomi, tapi versus alam harus tetap lestari, begitu ya, Prof? Iya, betul. Sebenarnya kan menarik betul ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman bahwa melestarikan alam itu kan tidak sederhana ya. Tidak hanya sekedar bagaimana menjaga tanaman tetap tumbuh gitu ya. Karena konteksnya pun ketika berbicara tadi ya sustainable itu juga terkait dengan bagaimana harmoni ya antara manusia dengan alam dan isinya tentu. Sehingga keanekaragaman hayati pun menjadi penting. Tapi kan dugaan saya itu yang wilayah KIPP nih, fokus kita kan ke kawasan inti pusat pemerintahan nih yang akan dibangun ya, mungkin katakanlah seperti informasi Pak Rahman kan hanya 30%-nya baru dibangun dalam jangka pendek ya sampai tahun 2024 ya, karena kan ada mengejar target, ada hari kemerdekaan di sana kan gitu ya. Itu kan tinggal 2 tahun setengah nih, sehingga nanti harus fokus ke sana. Nah, yang menarik terkait dengan alam ini ya, kalau dugaan saya di hutan tanaman industri ataupun hutan produksi tersebut relatif kan flora dan faunanya pun homogen, bahkan atau untuk faunanya pun karena ada gangguan tadi ya, penebangan, ada truk gitu. Jadi sehingga nanti justru yang disebut hutan lindung itu sebenarnya mungkin di luar KIPP atau di luar dari 56 itu ya. Ini terkait dengan keanekaragaman hayati atau gimana nih, Bu? Begini Prof, untuk menjelaskan tadi ya, yang pertanyaan kita mengenai keanekaragaman hayati dan seterusnya, kita ada video Prof. Ya. Video ini tentang, sangat menarik mengenai konsep negara rimba nusa yang menjadi konsep pemenang tim sayembara gagasan IKN ini, Prof. Untuk itu kita akan saksikan dalam video berikut ini yang menjelaskan bagi kita apa sih, bagaimana sih konsep dari negara rimba nusa ini dari tim pemenang IKN ini. Dan nanti setelah video ini kita akan bahas selanjutnya di segmen kedua. Monggo. Ada satu hal yang patut betul kami sadari, bahwa memang indah kepulauan kami ini. Menggugus, berjajar indah alami.
Disitulah letak kekuatan kami. Apalah itu bumi yang tiada hutan, seumpama hampa, mudah dicemar pembangunan. Apalah bumi tanpa perairan, akan kehausan, pasti lambat laun hilang. Pembangunan berwujud kebun, hijau, namun merampas air bagaikan gurun. Sudah saatnya alam itu kembali, sebagai bentuk syukur atas berkat ilahi dan jalinan relasi alam, jasmani, dan rohani. Biarlah jawaban itu berawal dari jajaran pemerintahan. Letaknya berdekatan, memudahkan untuk saling bergandengan tangan, menjalankan amanah jabatan, mengayomi masyarakat dalam keluhuran Pancasila dan kebinekaan. Ada nikmat yang agung di tengah danau yang merefleksikan nilai-nilai luhur di kedalamannya. Tempat ini menjadi kebanggaan yang menjuru. Pesan untuk anak-anak kami agar tumbuh tanpa melupakan masa lalu. Bahwa sungguh damai, hidup berdampingan tanpa berseteru. Dalam budaya, tercipta karya anak bangsa, dan disiarkan di atas panggung dunia. Seperti dalam singgasana Astana, sebagai garda terdepan bukti peradaban. Manusia kembali belajar pada interaksi urban dan hutan. Memberikan ruang untuk bangunan dan perencanaan, agar menjadi dorongan dalam mengubah kebiasaan. Sinergi itu dimulai dari 3 lembaga, lalu turun ke daerah penghuni yang terintegrasi, antara ruang publik yang asri. Ada kemerdekaan dalam pergerakan, sebuah persembahan dalam dunia masa depan, kota yang cerdas dan berkelanjutan. Sungguh kami yakin, masih ada jawaban di antara alam dan peradaban. Kota pun dapat menggugus di antara hutan. Jangan-jangan sesederhana itu definisi sejahtera, yaitu saat pembangunan menunjang perbatasan, serta arah dan tujuan perkotaan. Saat dunia ikut bernapas dari jantung hati Kalimantan. Saat tanah yang kering menjadi basah perlahan. Kami rasa memang begitulah patutnya sejarah dilukiskan dan kearifannya diceritakan, di mana bangsa-bangsa dapat bangkit sejalan dengan alam. Begitulah juga doa kami untuk Indonesia, untuk sekarang dan seterusnya. Nagara Rimba Nusa. Sangat menarik sekali video tadi ya, para pemirsa dan Prof. Budi. Konsep negara rimba Nusa ini, mungkin Pak Rahman ada sedikit pengalaman yang menarik pada waktu menyusun konsep ini. Monggo Pak Rahman singkat saja sebelum nanti kita membahasnya di segmen kedua. Halo Pak Rahman? Iya, menarik. Pada saat sayembara itu kan kita sebetulnya nggak kebayang apa-apa ya. Kita diminta mengunjungi lapangan, membayangkan mengunjungi 250.000 hektar itu nggak kebayang. Tapi kita diarahkan ke satu tempat dan kemudian dari tempat itu kita mulai melakukan survei sendiri-sendiri, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Dan memang hasil pengamatan itu menjadi sangat penting dalam proses perencanaan ya. Dan hasil pengamatan itu kita bawa ke tim yang kemudian kita olah bersama-sama untuk menghasilkan skema yang kita kenal dengan negara rimba Nusa itu. Baik, terima kasih Pak Rahman dan kita mengikuti jeda berikut ini sebelum kembali ke segmen kedua. Monggo.
pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Jari kaki sintak, dahuluan kan masak. Jari kaki sintak, dahuluan kan masak. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga ricak, patah kayu bengkok. Tanduk sapi, kuli bir bawang. Tanduk sapi, kuli bir bawang. Nang mana batis kutung, dikitip di bawang. Nang mana batis kutung, dikitip di bawang. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. 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 Baiklah, tadi telah kita dengarkan bersama lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Sangat menyenangkan ya lagunya ya Prof ya? Iya. Gimana Prof? Jadi saya malah, ini kalau nggak salah kan Pak Rahman itu asalnya dari Banjarmasin gitu ya. Iya betul. Saya kan sangat terkenal lah dengan Banjarmasin, ini kaitannya dengan IKN juga ya. Banjarmasin kan sekitar ya hampir 470 kilometeran ke arah, jaraknya dengan Balikpapan ya. Iya. Jadi antara Banjarmasin ke Balikpapan gitu ya. Dan itu kan luas banget Kalimantan itu ya, Iya, itu kan di betul, sisi selatan. Yang menariknya mungkin nanti akan ada kaitannya dengan IKN ini ya. Banjarmasin itu kan dikenal dengan kota 1000 sungai juga gitu ya. Iya betul. Tadi kan ya lagu Ampar-Ampar Pisang itu sebenarnya kan tradisi juga dalam pembuatan rimpi ya, semacam salep pisang gitu ya. Iya, iya. Dan saya malah tertarik dengan konsep tadi yang dikatakan sebagai kota 1000 sungai, karena dugaan saya di IKN ini juga banyak sungai-sungai kecil, tapi tidak sebesar sungai Mahakam yang ada di Samarinda yang ke arah utaranya, ataupun Barito gitu ya, yang di Banjarmasin, walaupun nanti anak sungai yang menyusuri. Ya saya terkesan dengan pasar terapungnya gitu. Kalau subuh-subuh itu kan menyusuri sungai Martapura, kalau tidak salah anak sungai Barito, kemudian tadi sungai-sungai itu banyak apa ya. Nah ini menarik sebenarnya. Apakah nanti di IKN pun seperti itu enggak gitu ya gambarnya? Mungkin nanti kita tanya Pak Rahman aja gitu. Sebelum selain bagaimana pengalaman tadi kan kita janji untuk ngobrol lebih jauh tentang proses sayembara, bukan sayembaranya sebenarnya, bagaimana pendekatan multidisiplin ilmu, bagaimana partisipasi dari semua pihak itu betul-betul konsen untuk dalam pembangunan. Itu mungkin menarik untuk dibahas dengan Pak Rahman. Baik, terima kasih Prof. Kita ke Pak Rahman kembali. Jadi pemirsa, kita di segmen kedua ini akan membahas mengenai proses perencanaan IKN yang tentunya Pak Rahman akan menjelaskan dari segi landscape planningnya, dari segi landscape design, dan apa saja yang ada di sana gitu ya. Nah, tadi Prof Budi menyatakan mungkin apakah ada banyak sungai-sungai juga yang akan menjadi konsep blue, meningkatkan keterkaitan dengan green space di sana. Monggo Pak Rahman dijelaskan.
Ya, terima kasih Bu. Jadi memang pada saat sayembara kita masih membayangkan gitu ya, banyak sekali kesempatan untuk berinteraksi dengan badan air. Dan kita melihat juga di sana cukup banyak jalur-jalur aliran air ya. Tapi ternyata sifatnya intermittent. Jadi tidak sepanjang tahun ada. Kalau musim hujan dia akan banyak airnya penuh gitu ya. Tapi pada saat musim kemarau ya berkurang juga airnya. Tapi saya ingin kembali sedikit kepada proses perencanaan pada saat sayembara ya. Jadi memang namanya juga sayembara. Jadi kita mendorong semua kreativitas gitu ya. Mendorong semua kreativitas supaya kita menghasilkan sebuah skema yang menarik. Tapi dalam prosesnya kami sebetulnya juga melakukan pendekatan yang sangat terukur, sangat akademis gitu ya. Jadi data-data itu dikumpulkan banyak sekali mulai dari potensi gerakan tanah, geologi, sifat kelerengan, kawasan hutannya di mana aja itu kita petakan, kondisi hidrologinya, lalu produktivitas akuifernya itu ya, air dalam tanahnya, bahkan potensi tenaga surya itu kita petakan semua. Sampai kemudian kita akhirnya menemukan, bukan menemukan sih sebetulnya ya. Jadi memang pilihan terbaik ternyata memang ada di area Teluk Balikpapan itu. Kenapa di situ? Karena di situ mostly hutan tanaman industri ya, hutan tanaman industri. Jadi proses sosial kalaupun ada pada saat pembangunan itu relatif lebih minim dibanding area-area yang memang dikuasai masyarakat. Dan tentunya daerah Teluk Balikpapan itu juga kita punya akses pemandangan ke laut gitu kan ya. Itulah yang kami dorong pada saat itu. Sehingga kita memilih area itu. Pada saat kita zoom in lebih detail lagi, ya kita juga nggak bisa sembarangan memilih tanpa justifikasi gitu kan ya. Jadi pada saat kami zoom in, terima kasih banget nih sama foto udara yang sekarang bertebaran di mana-mana gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi banyak sekali ternyata area yang mestinya kawasan mangrove itu sudah menjadi kebun sawit. Nah, dari situlah kemudian kami, inilah area yang mestinya kita revitalisasi. Tidak menjadi kebun, tapi menjadi kota kita yang baru, menjadi kota kita yang baru, dengan menjaga prinsip-prinsip dan mencoba mengembalikan kondisi alamiahnya dulu, gitu ya. Dan memang setelah kami petakan kepada topografinya, gitu ya, memang posisi yang kami pilih pada saat itu kebetulan sedikit di kawasan yang relatif tinggi. Jadi kawasan yang berwarna hijau muda itu adalah kawasan-kawasan yang potensial banjir gitu ya. Jadi pada saat itu memang terbilang aman. Sebelum kami mengetahui data-data tambahan lainnya yang pada saat sayembara memang belum ada gitu ya. Jadi sebagai sebuah proses ini sangat menarik. Bagaimana konstelasi kota-kota di sekitar IKN ya, ada Tenggarong, Samarinda, Balikpapan, Penajam itu akan menggeliat semua itu nanti akan menggeliat semua. Mungkin itu Bu sebagai awal juga bercerita sedikit tentang proses yang kami lakukan pada saat sayembara. Terima kasih Pak Rahman, sangat menarik mendengarkan proses perencanaan lanskap ya, landscape planning dari KIPP ini ya Pak. Dan bagaimana Pak untuk kelanjutannya proses ini revitalisasi hutan ini ya, revitalisasi hutan produksi kembali menjadi suatu kota yang konsepnya adalah Forest Smart City Pak. Apakah ada langkah-langkah misalnya mengenai nursery atau bagaimana untuk bisa mengembalikan ini keadaan yang hutan produksi yang mungkin kadang-kadang kurang hijau menjadi hijau kembali dalam suatu ibu kota? Ya, jadi memang ini salah satu tantangan terbesar kita ya. Kita kelihatannya secara sporadis gitu ya. Kita mesti menyiapkan nursery untuk menyiapkan penanaman pohon-pohon Kalimantan di IKN ini gitu ya. Di saat yang sama, kita memerlukan sumber daya air minum gitu ya. Itu artinya mesti membuka lahan. Kita memerlukan aksesibilitas ke dalam kawasan, artinya juga membuka lahan. Jadi dampak pembangunan itu pasti ada, tapi karena kita tahu apa yang kita mau rencanakan, kita bisa memitigasi.
kita bisa memitigasi, mengurangi potensi kerusakan gitu ya, dan memastikan dalam perjalanan waktu kondisi kesetimbangan itu akan kembali tercapai. Jadi dan langkah-langkah sporadis itu harus terkoordinasi. Jadi dia tidak boleh sporadis benar-benar sendiri-sendiri, dia harus terkoordinasi. Tadi Kemen KLHK sudah menyiapkan 100 hektar nursery di daerah yang disebut dengan Mentawir gitu ya, nggak jauh dari KIPP. 100 hektar itu nanti akan menjadi salah satu sumber pohon-pohon yang akan kita tanam di IKN. Selain di Mentawir, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan juga ada sekitar 100-an hektar juga. Kebun bibitnya KLHK juga. Nah itu juga pasti akan bisa mensupport apa yang kita mau bangun di Balikpapan. Dan jangan lupa Universitas Mula Warman itu Fakultas Kehutanannya punya laboratorium kebun hutan gitu ya, itu 60-an hektar, itu juga pasti akan sangat menunjang apa yang kita rencanakan di IKN, KIPP khususnya. Pak Rahman, sangat menarik sekali ya mengenai persiapan nursery untuk penyiapan tanaman bagi kehijauan ibu kota kita yang baru. Nah, untuk menyiapkan suatu keanekaragaman hayati ini, tentunya kita akan mengenali pohon-pohon endemik mungkin ya, yang ada di sekitar Kalimantan. Nah, untuk itu mungkin kita tanyakan ke Prof. Budi nih, keanekaragaman hayati beliau. Prof. Budi ini juga pimpinan dari Yudi Teknopark, Universitas Gunadarma punya Yudi Teknopark di Cianjur. Prof, mungkin bisa dijelaskan bagaimana nih kegiatan untuk mitigasi bencana sekaligus menghijaukan ibu kota ini dengan persiapan nursery ini, Prof, untuk ya betul ya. Ini kaitannya sebenarnya, ini menariknya adalah bahwa di biodiversity itu memang tadi yang masuk ke indikator dalam pemerikatan tadi ya. Iya. Bagaimana, karena kan ada kekhawatiran ya dengan perubahan iklim ini ketika suhu bumi naik, itu kan salah satunya juga adalah mengancam keanekaragaman hayati ya, terutama fauna gitu ya. Nah, terkait dengan upaya menjaga ini ya, sebenarnya kalau yang saya lihat tadi informasi nanti akan bisa ditambahkan oleh Pak Rahman. Itu kan KIPP itu kan relatif katakanlah homogen ya, karena itu kan kawasan hutan tanaman industri gitu ya. Dan dugaan saya itu sebenarnya kan bukan hutan alam, definisi dari kementerian gitu ya. Karena kan definisi ada hutan primer, ada hutan sekunder, dan ada hutan tanaman gitu ya. Sehingga keanekaragaman hayati untuk yang di wilayah KIPP yang memang relatif rendah. Tetapi kita tahu persis bahwa wilayah IKN itu kan sebenarnya membentang 256.000 gitu ya. Dari sisi selatannya itu Balikpapan, ke arahnya ke Kutai Kartanegara dan Samarinda, dan ke sisi timurnya tadi disampaikan itu Teluk Balikpapan, tapi berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 22 itu pasal 6, selain daratan 256.000 hektar juga ada yang masuk kawasan IKN itu adalah lautannya seluas 68.000 hektar gitu ya, yaitu Teluk Balikpapan ke arah timur ke Selat Makassar. Sehingga keanekaragaman hayati baik di hutan ataupun di laut pun tentu perlu kita jaga gitu. Baik, para pemirsa UJ TV, jumpa lagi dengan kami di segmen kedua yang akan membahas mengenai proses perencanaan IKN. Dari tema keseluruhan pada hari ini yang membahas mengenai alam tetap lestari menuju konsep IKN yang baru. Nah, para pemirsa, tadi kita telah mendengarkan lagu Ampar-Ampar Pisang. Sangat menarik ya, sangat menyenangkan dan mengingatkan kembali pada masa kecil saya juga mendengarkan lagu itu, karena sering ya kita mendengarkan lagu dan menyanyikan lagu daerah yang tentunya membawa memori kepada masing-masing dari kita. Mungkin Prof. Budi ada kenangan juga dengan lagu ini, Prof. Mangga, silakan, Prof. Itu kan lagu tadi sebenarnya kan lagu daerah yang menurut saya juga akhirnya kilas balik ya. Saya kan pernah ke Banjarmasin gitu ya. Dan kebetulan nih Pak Rahman itu kan lahir dan besar di sana ya sampai SMA. Kalau yang saya pernah ngobrol dengan beliau gitu ya, tentu kan pasti terkenang-kenang juga gitu ya.
Tapi kaitannya dengan tema kita hari ini kan sebenarnya menarik ya. Salah satu yang terkait dengan Banjarmasin itu ya, karena kan sama-sama di Kalimantan, jaraknya ke Balikpapan ya sekitar 470-an kilo ya. Iya. Yang menariknya adalah Lagu Ampar Pisang itu kan bagaimana kan ada makanan tradisional di sana ya, rimpi ataupun sale lah kalau saya mengenalnya kan gitu ya. Proses pembuatannya juga tradisional. Tapi yang menarik kan Banjarmasin kan yang saya ingat tuh pertama adalah saya terkenang dengan pasar terapungnya. Itu kan artinya dengan sungainya. Iya. Sehingga sering dikatakan bahwa Banjarmasin itu ada kota 1000 sungai. Sungai ya. Nah, terkait sungai ini jadi menarik kalau saya tarik ke tema kita hari ini. Tadi kan di segmen 1 Pak Rahman sudah menyampaikan bahwa bentang alam di sana itu kan topografinya berbukit-bukit gitu. Kemudian di sana khusus untuk kawasan inti pusat pemerintahannya itu adalah lebih banyak hutan tanaman industri ataupun hutan produksi ya, bukan hutan primer ataupun sekunder, definisi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan gitu. Nah saya malah jadi tertarik nih, kondisi existing di bukan calon ya, artinya ibu kota Nusantara itu tadi kan sudah berbicara tadi ya, karena alam itu kan unsurnya tanah, air dan udara serta isinya ya manusia dan keanekaragaman hayati. Nah saya tertarik dengan air nih di sana gitu ya. Apakah sungainya seperti di Banjarmasin ya sehingga dikatakan nanti ke depannya gitu ya. Ini kan seolah mimpi ya, apakah memang jadi diapit dengan beberapa sungai tapi ya mungkin tidak besar sungainya ya, karena di sana kalau di Kalimantan Timur yang sungai yang paling besar dan panjang itu kan Sungai Mahakam gitu ya. Sedangkan Banjarmasin itu kan ada Sungai Barito, yang saya susuri itu sebenarnya Sungai Martapura yang sebagai anak sungai dari Barito yang tadi saya ke pasar terapung subuh-subuh gitu. Nah kita lihat karena konsep dalam pengembangan IKN pun ada ya istilah blue economy ya. Ada green economy, blue economy. Kalau green tadi kita sudah dipaparkan terkait dengan kawasan hijau dan sebagainya. Sekarang blue economy kan kaitannya dengan bagaimana kita pengembangan perekonomian itu berbasis air, terutama kelautan. Nah, itu air dan laut. Karena sepengetahuan saya juga wilayah IKN ini juga termasuk Teluk Balikpapan dan berbatasan dengan Selat Makassar, dan di situ di dalam undang-undang pun disebutkan batasnya itu adalah juga kawasan yang setingkat provinsi ini, daerah khusus ibu kota Nusantara ya. Jadi nanti namanya memang itu di undang-undang, termasuk juga area laut seluas 68.000 hektar. Nah ini menarik bagaimana sekarang unsur air nih di sana dimasukkan dalam nah itu mungkin nanti kita ajak diskusi lagi nih Pak Rahman. Silakan. Baik. Pak Rahman. Halo Pak Rahman. Ya, sudah bisa mendengar kami? Ya. Pak Rahman bisa dijelaskan Pak Rahman tadi Prof Budi menyampaikan bagaimana keterkaitan air dengan hutan dalam lahan IKN. Perencanaan IKN, Pak. Monggo dijelaskan. Ya, jadi tadi kalau saya agak flashback sedikit ya ke masa sayembara. Pada saat sayembara itu kita memang membayangkan area kota ini gitu ya akan menjadi bagian dari jejaring hijau dan biru gitu ya. Pada saat itu yang kita bayangkan, sehingga pada saat waktu sayembara pada saat itu kami cukup mendalami ya berbagai aspek di keseluruhan wilayah 256.000 hektar itu. Tapi pada akhirnya kami kemudian sampai pada satu titik di mana kita harus memilih di mana sih pusat kotanya gitu ya, di mana sih pusat pemerintahannya. Pusat pemerintahannya itu kemudian kami pilih di area yang berada di tepian Teluk Balikpapan ya, berada di tepian Teluk Balikpapan. Jadi kebetulan di area ini kalau kita lihat di sini catchment sungainya tidak terlalu besar, ada tapi tidak terlalu besar gitu ya. Tapi di klaster-klaster lain dalam wilayah IKN ini di luar KIPP nanti akan bertemu dengan cukup banyak sungai. Sungai Trunen misalnya di sana itu cukup besar ya. Tapi memang nggak bisa kita compare dengan Mahakam dan Barito tadi, itu jauh. Tapi untuk kebutuhan airnya gitu ya, kebutuhan air di kota kita masih bisa kalau dari perhitungan masih bisa dipenuhi karena sekarang juga sedang ada pembangunan beberapa bendungan ya. Nah, kaitannya dengan bagaimana proses sayembara tadi, sebetulnya kita memilih areanya adalah area yang bukan bekas ya, area yang saat ini dipakai sebagai kebun kelapa sawit.
yang kebetulan ada di daerah pesisir Teluk gitu ya, daerah mangrove sebetulnya. Nah, jadi konsepnya pada saat sayembara itu kita mencoba merevitalisasi kawasan kebun-kebun sawit dan kebun ini menjadi bagian dari kota. Kurang lebih seperti itu sebetulnya prosesnya. Dan tadi kalau ditanyakan seberapa kuat sebetulnya pengaruh air gitu ya, kalau kita lihat peta ini ya kuat sekali. Kita sebetulnya adalah kota yang ada di tepian air ya, walaupun tidak langsung bersentuhan dengan Teluk, tapi kita cukup dekat dengan Teluk Balikpapan dan cukup dekat dan cukup banyak dipotong oleh jejaring hijau, aliran-aliran sungai yang sebetulnya intermittent di sana ya. Jadi kalau musim kemarau relatif surut, sementara pada saat musim hujan dia penuh lagi gitu. Itu kurang lebih konstelasinya. Jadi konstelasi IKN dengan Balikpapan, dengan Samarinda, dengan Tenggarong dan dengan Penajam nanti akan saling mendukung gitu ya. Memang selama ini yang selalu digembar-gemborkan adalah Samarinda, Balikpapan dan IKN gitu ya. Padahal juga ada Penajam dan Tenggarong yang sebetulnya menjadi bagian dari ekosistem perkotaan yang tidak terpisahkan. Mungkin begitu Bu Irina. Baik Pak, terima kasih. Jadi tadi pengantarnya untuk penjelasan mengenai ekosistem di sekitar IKN ya Pak ya, dengan konstelasi kota-kota yang existing saat ini ya. Nah kalau misalnya kita melihat dari perencanaan ini, nantinya pengembangan aplikasi ke sesungguhnya tentu ada persiapan untuk menyiapkan tata hijau, pohon-pohon endemik mungkin Pak ya. Karena untuk mendukung ekosistem itu kan pohon-pohon itu tidak bisa instan gitu ya Pak ya. Apa Pak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah mungkin untuk menyiapkan pohon-pohon endemik ini yang nanti menjadi potensi keanekaragaman hayati di IKN? Jadi sebetulnya gayung bersambut kita pada saat menyiapkan beberapa key performance indikator itu menyampaikan bahwa kita ingin memanfaatkan sebanyak mungkin jenis-jenis yang ada dari Indonesia gitu ya, jenis-jenis asli Indonesia. Tapi juga kita ingin memakai jenis-jenis yang ada di Kalimantan. Dari sisi industri, jenis-jenis yang khas dari Kalimantan itu belum cukup populer ya. Jadi kita perlu dukungan dari pemerintah sebetulnya untuk menyiapkan jenis-jenis tersebut. Dan pada saat saya bilang gayung bersambut itu karena sebetulnya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyiapkan lahan sebesar 100 hektar di daerah Mentawir untuk dijadikan sebuah nursery dan sudah hampir selesai lah. Pembangunan nursery sudah selesai, tapi untuk mendevelop seluruh 100 hektar ya perlu proses ya. Itu di dekat IKN. Dan ada satu lagi di Banjarbaru, itu juga satu nursery besar yang sudah selesai bahkan diresmikan sekitar 2 tahun yang lalu oleh Pak Presiden ya. Di Banjarbaru itu juga bisa kita manfaatkan nanti produksinya untuk menghijaukan area IKN kita. Itu sangat penting karena tanaman-tanamannya belum menjadi jenis yang komersial ya. Mudah-mudahan pada saat jenis-jenis yang kita impikan bisa dipakai di IKN ini menjadi jenis-jenis yang komersial, kita bisa mendapat nilai tambah dari satu sisi ekonomi yang baru ini. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Rahman. Sangat menarik sekali penjelasannya mengenai persiapan lanskap, elemen lanskap terutama pohon-pohon yang akan mengemukakan atau memperkenalkan endemik atau jenis-jenis pohon endemik yang menjadi ciri khas Kalimantan mungkin ya Pak ya, ditambah dengan mungkin keragaman dari Indonesia. Nah, kalau mengenai tanaman ini mungkin keanekaragaman hayati ini bisa dikomentari oleh Prof. Budi karena beliau juga sebagai pimpinan dari UJ Teknopark di Cianjur ya, milik Gunadarma. Dan Prof. Budi ini juga sebenarnya latar belakangnya dulu dari S1 dari IPB Pak ya? Ya. Prof ya. Monggo Prof bisa dikomentari mengenai keanekaragaman hayati ini Prof. Baik, terima kasih. Ini menarik juga ya terkait dengan bagaimana ini kan kaitannya dengan indikator kinerja utama ya, bahwa untuk IKN ini, itu kan di dalam undang-undang pun dari 3 konsep kota yang secara eksplisit ada di dalam rencana induk pengembangan IKN yang merupakan lampiran dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu kan disebut juga Forest City. Atau sekarang ada terminologi yang dikatakan sebagai Future Smart Forest City gitu ya. Sehingga menarik bagaimana
ini kaitannya kan dengan saya meyakini dalam jangka pendek kan kita harus melakukan rehabilitasi dan restorasi hutan di sana. Betul. Karena kan targetnya sesuai dengan yang tertulis di rencana ini juga kan dalam jangka panjang, terutama nanti di 2045 itu kan komposisi antara hutan dengan hunian ataupun dengan non hutannya itu adalah dikatakan kan 75%, dan dari 75% itu 65% itu hutan lindung dan 10% itu ya kaitannya dengan hutan produksi untuk suplai pangan ya untuk di IKN. Nah kaitannya dengan keanekaragaman hayati itu tentu bagaimana flora dan fauna pun kita tidak berbicara dalam artian zona sempit di KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan, tetapi juga kita kaitan bahwa luas IKN ini kan juga termasuk sampai dengan kawasan pengembangan kan 256.000 hektar. Yeah. Seingat saya di sana pun ketika saya berjalan dari Balikpapan ke Samarinda itu kan melewati Bukit Cuarto. Yeah. Itu kan termasuk hutan lindung juga. Yeah. Jadi kelihatannya justru keanekaragaman hayati itu justru akan menjadi tadi ya keunikan dari IKN ini, terutama yang kawasan luasnya itu. Yeah. Karena dengan 75% hutan atau yang hutan lindungnya 65, sekitar 65% sesuai dengan indikatornya, tentu dengan katakanlah tadi ya pohon-pohon khas sana ataupun kita tahu persis ya orang hutan kan asli dari Kalimantan gitu dan saya dengar-dengar di Beruang Madu juga masih ada di Bukit Cuarto, dan Bukit Cuarto kan termasuk area yang kalau seingat saya 256.000 hektar itu ya, tapi kan ke sisi utara gitu ya. Betul, Prof. Ya mungkin nanti bisa konfirmasi ke Pak Rahman juga ya bahwa hutan lindung kan termasuk kan bagaimana kita merehabilitasi dari beberapa hutan lindung yang karena ada konversi ya. Yeah. Karena selain tadi di segmen 1 kan saya berbicara tentang performance dari lingkungan alam kita itu kan tantangan besar gitu ya. Lihat dari peringkat pencapaian SDG, kemudian ada Environmental Protection Index. Yang menarik juga kaitannya dengan bagaimana kita menjaga keanekaragaman hayati ini gitu ya. Yeah. Sehingga ya mudah-mudahan lah nanti insya Allah dengan menjaga keanekaragaman hayati, apalagi dengan tadi rotasi penanaman ataupun saya kan selalu ke teman-teman selalu katakan ya bahwa menanam itu kan mudah, tetapi bagaimana merawatnya dengan baik supaya tumbuh dan berkembang pohon itu sulitnya, Prof. Itu sulit gitu ya. Nah ini kaitannya termasuk suplai air gitu lah. Karena bagaimanapun kondisi air di sana seperti tadi Pak Rahman katakan kan berbeda gitu ya. Tetapi artinya mudah-mudahan jadi sepanjang tahun nih dengan adanya bendungan. Karena tadi sempat disinggung oleh Pak Rahman juga. Sepengetahuan saya ada bendungan yang mungkin segera akan selesai, itu kan ada di bendungan Sepaku Semoy kalau tidak salah ya. Itu kan pusatnya itu sekitar kecamatan Sepaku gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin nanti Pak Rahman juga bisa memberikan tanggapan tentang keanekaragaman hayati ini ya. Karena itu merupakan satu indikator di dalam beberapa pemeringkatan tadi. Dan isu utama kita selain yang pemeringkatan tadi adalah tadi sempat secara eksplisit kan ada kebun sawit. Nah, deforestasi kita itu walaupun di 1 tahun terakhir itu menurun, tetapi masih cukup besar, sekitar ya hampir walaupun sudah menurun gitu ya, masih 200-an ribu hektar gitu ya. Walaupun itu sudah termasuk menurun, tetapi karena memang bumi ini dihuni oleh 7,8 miliar penduduk gitu ya. Tentunya tak terhindarkan ada konversi hutan, dan itu menjadi salah satu urgensi juga ya, bagaimana konversi lahan di Jakarta dan di Jawa itu kan memang sudah daya tampung ruangnya itu terhadap pertumbuhan penduduk, dan itu juga daya dukung terhadap keanekaragaman hayati kan berkurang gitu. Iya betul, Bro. Itu menarik gitu ya. Tapi ya mungkin saya nggak tahu nanti terkait dengan hutan lindung di sana itu mudah-mudahan sih walaupun perlu direhabilitasi sehingga kenapa nursery, ataupun istilahnya pemirsa nursery itu kan semacam kebun pembibitan gitu ya. Iya, Bang. Dan mudah-mudahan jadi koleksi tanaman juga walaupun tetap harus kesesuaian dengan karakteristik tanah di sana. Iya. Terima kasih Prof Budi. Nah, ini mungkin kita kembali ke Pak Rahman nih, Pak Rahman. Bagaimana nih Pak dari pengembangan rencana dalam rencana menjadi pengembangan untuk ke aplikasinya nih Pak. Kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan, yang perlu kita lakukan dari gagasan menjadi rencana, pengembangan rencana, dan tahapan ke perencanaan mungkin yang lebih mikro gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dari landscape planning ke landscape design, bagaimana prosesnya Pak? Ya, jadi memang yang kita perlukan itu sebetulnya adalah konsistensi ya, konsistensi pada saat kita di level konsep, di level master plan yang sangat luas, ada arahan kebijakan untuk mempertahankan sekian persen dari area hijau gitu ya. Itu harus didukung, dan
harus tetap dijaga hingga perencanaan di level meso dan mikro. Pada saat tadi disampaikan tentang Bukit Soeharto gitu ya, ya memang Bukit Soeharto dalam wilayah masuk dalam wilayah 256.000 hektar dan sebetulnya langkah yang sangat strategis pada saat wilayah lindung ini dimasukkan ke dalam wilayah IKN. Kenapa? Karena ini jadi fokus gitu ya, ini jadi fokus dan yang tadinya mungkin perhatiannya kurang, ini bisa menjadi diekskalasi lagi perhatian terhadap area-area lindung ini gitu ya. Dan ini sebetulnya menjadi bagian dari nantinya percontohan bagaimana kita menjaga dan mengembangkan, melestarikan kawasan lindung yang ada di IKN. Karena titik penting, fokus utamanya itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kondisi lingkungan hutan yang saat ini terus mendapat tekanan ya, terdegradasi terus menerus. Jadi pada saat statusnya berubah menjadi kawasan IKN, harapannya kita bisa sama-sama menjaga, memusatkan perhatian kembali untuk meningkatkan kualitasnya ya, kualitas dan tentunya pelan-pelan menambah kuantitasnya juga. Mungkin kayak gitu, saya pikir ya. Ya, terima kasih Pak Rahman. Kalau tadi mendengar dari pembatasan prosentase hijau dan terbangunnya ini, itu kira-kira bagaimana ya untuk pelaksanaannya di IKN ini? Apakah 30-70% atau bagaimana Pak? Karena kan kalaupun undang-undang mengatakan demikian atau perda dari beberapa kota di Indonesia menurun atau mengikuti sebagai turunan dari undang-undang, tapi kan susah nih Pak kalau yang kota-kota yang sudah padat penduduknya ya Pak. Gimana nih Pak untuk yang di IKN? IKN kita punya punya target yang ambisius ya, 70% area hijau. Dan itu bukan mimpi menurut saya, itu bukan mimpi karena berbeda dengan kota-kota lain yang tumbuh secara sporadis ya. IKN kita ini kan direncanakan. Jadi pada saat kita merencanakan dan men-set satu besaran gitu ya, maka besaran itu menjadi target yang harus dijaga tentunya ya. Dan itu mungkin sekali di IKN kita ya, itu mungkin sekali. 70% itu optimis saya sebetulnya bisa kita capai, dan kalau kita kalau kita lebih scrutinize gitu, itu jangan-jangan bisa lebih dari 70% sebetulnya. Baik Pak, jadi ini kita optimis ya Pak ya, kita optimis bahwa undang-undang yang sudah ada tentang penataan ruang itu yang menetapkan basically itu adalah 30%. Kalau di kota lain 30% itu adalah ruang terbuka hijau. Kalau di IKN sebaliknya ya Pak ya, 70% hijaunya, 30% bangunannya ya Pak. Siap-siap nih Prof kalau mau pindah ke Kalimantan Prof. Menarik ya, jadi semuanya iya, bagaimana Prof? Hijau gitu. Iya. Ya memang lagi-lagi kan memang salah satu konsep perkotaan yang kita kembangkan di sana kan forest city ya. Jadi artinya sesuai dengan kondisi sekarang, walaupun tadi ada beberapa prioritas untuk direstorasi ya sesuai dengan tema Hari Lingkungan Hidup tahun lalu ya. Yeah. Itu kan bagaimana kita merestorasi alam, karena bagaimanapun isu deforestasi Indonesia atau degradasi lingkungan itu kan menjadi concern utama saat ini, apalagi dengan isu perubahan iklim gitu ya. Karena bagaimanapun pengembangan IKN itu kan pasti saya meyakini para pakar, para perencana itu sudah mempertimbangkan beberapa indikator yang kaitannya tadi ya dengan SDG, dengan proteksi lingkungan gitu ya, mitigasi gitu ya. Sehingga dengan Forest City sebagai salah satu konsep perkotaan yang akan kita bangun di sana, tentu ya saya juga mendukung bahwa ada optimisme ya, karena di sana kan tadi aja KIPP-nya masih hutan produksi ya, apalagi yang kita berbicara 256.000 hektar, tetapi intinya juga tetap kita coba rehabilitasi ketika ada konversi yang menjadi kebun sawit dan sebagainya, dan betul akhirnya menjadi fokus kan gitu ya. Cuma malah saya tertarik ke selain yang sifatnya green, itu kaitannya dengan yang tadi yang saya katakan blue gitu ya. Sehingga tadi untuk saya dengar kan sungai di sana kan tidak sebesar di Banjarmasin ataupun yang lainnya gitu ya. Sehingga tantangan-tantangan ke depannya itu sebenarnya kan luar biasa ya, bagaimana air mengalir sepanjang tahun, walaupun nanti ada tema tersendiri ya tentang
hidrologi ini kita Bu Irina ya. Iya, betul. Tetapi saya menarik bagaimana ekosistem di sana, apalagi mengintegrasikan antara tadi ya IKN dengan Balikpapan dengan Samarinda di utara, walaupun tadi disebutkan juga di sebelahnya barat dari Samarinda atau ke arah utara itu ada Tenggarong, apalagi dengan Penajam Pasir Utara pun kan sudah berkembang gitu ya. Bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem dari beberapa kota yang sudah eksis tidak mudah gitu, apalagi nanti kan ya Kalimantan kan terkenal sebagai salah satu paru-paru dunia juga ya. Jadi dengan konsep Forest City ya saya kebayang lah jalan-jalan itu di antara pohonnya kan dominan gitu ya. Iya, Prof. Sehingga sekalian ekowisata pun salah satu klaster industri di sana, dan tentunya kan berbasis hutan dan air, dan itu kan menarik untuk. Ya mungkin nanti masalah konsep bagaimana alam menginspirasi dalam perancangan arsitektur ataupun landscape itu juga menarik gitu. Mungkin Pak Rahman bisa berbagi apakah ketika mendesain landscape atau bangunan ataupun tenggaran itu sebenarnya terinspirasi dari alam juga enggak gitu. Itu kan menarik gitu ya. Karena juga itu salah satu yang di orang teknologi kan demikian ya, bagaimana kita membuat sebuah teknologi tapi terinspirasi dari perilaku, dari karakteristik dari alam. Itu mungkin menarik kalau ditanyakan ke Pak Rahman. Iya. Baik, Prof. Terima kasih Prof Budi. Jadi nanti kita akan bahas lagi para pemirsa di segmen ketiga detailnya mengenai tadi yang disampaikan oleh Prof Budi, bagaimana perencana lanskap itu mengambil atau mengadopsi prinsip-prinsip alam itu ke dalam perancangannya ya, Prof. Betul. Terinspirasi dari alam ya, apa yang disebut biomimikri itu, Prof? Ya, seperti itu mungkin yang dimaksud. Saya pernah dengar istilah itu gitu, tapi detailnya bagaimana orang arsitek atau perencana tata ruang perkotaan ataupun urban design ataupun landscape-nya itu kan menarik untuk kita bahas gitu ya. Baik, nanti kita dengarkan lagi dari Pak Rahman penjelasan selanjutnya mengenai update perancangan lanskap dari ibu kota yang Nusantara ini setelah jeda berikut ini. Airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau dan indah bermain tanah airku Indonesia. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau dan indah
rambai liur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau dan indah permai tanah airku Indonesia, 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 Indonesia. Para pemirsa Yuji TV, Anda masih bersama kami di Yuji Talk eksklusif IKN. Kali ini kita membahas mengenai topik alam tetap lestari dan sekarang kita masuk ke segmen ketiga. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah mendengarkan mengenai konsep perencanaan IKN dari Pak Rahman. Ya, di sini kita juga ada bersama dengan Prof. Budi Harmana, Kepala Bapsi Universitas Gunadarma, dan Pak Rahman Andrawijaya, Sekjen IALI. Nah, selanjutnya dalam segmen ketiga ini kita akan mendengarkan dari Pak Rahman mengenai proses-proses updating apa sih yang sudah berlangsung di IKN ini, karena kita tahu bahwa 2 tahun lagi kita direncanakan akan pindah gitu ya ibu kotanya ke Nusantara, nama ibu kota kita yang baru. Nah, mungkin Pak Rahman sudah kembali bersama kami. Halo Pak Rahman. Ya. Ya, Pak Rahman, boleh kita jelaskan ya, tadi kan dari lagu yang kita dengarkan Rayuan Pulau Kelapa ya Prof ya. Rayuan Pulau Kelapa itu selalu menimbulkan rasa cinta gitu ya, kekangenan gitu kepada tanah air kita ya Prof ya. Begitu indah alamnya. Yang gitu begitu indah alamnya. Nah, bagaimanakah kita bisa mengejawantahkan atau menginspirasikan kekangenan kita, Nusantara kita dalam arti Indonesia Raya ini ke dalam satu ibu kota baru Nusantara? Apakah ada updating perencanaan, proses-proses perencanaan yang sudah berlangsung? Pak Rahman mungkin bisa dijelaskan kondisi saat ini dan bagaimana mungkin KPI-nya ya supaya mencapai apa yang benar-benar diinginkan oleh pemerintah, oleh tim perencana gitu Pak. Monggo Pak. Baik, jadi memang proses kita masih berjalan ya, proses masih berjalan dan prosesnya tentu saja sangat panjang dan tidak tidak sederhana. Saya ingin jadi di segmen ini saya ingin menjaga nyala asa kita pada IKN Nusantara yang oleh Bapak Presiden pada tanggal 23 Februari yang baru lalu ini. Beliau menyampaikan seminimal mungkin berdampak pada lingkungan. Kita tahulah apapun yang kita lakukan pasti memiliki dampak. Tapi dengan perencanaan yang matang, terutama di kawasan KIPP ya, kita bicara di KIPP dulu, karena KIPP inilah yang proses perencanaannya sudah paling maju, dan kembali kepada pidato Pak Presiden pada saat itu, beliau menyampaikan bahwa target-target yang ambisius tadi ya, net zero karbon, 100% energi baru dan terbarukan di tahun 2060, kota 10 menit, 80% transportasi publik, 70% area hijau dan pengurangan temperatur hingga 2 derajat. Jadi di media, di masyarakat gitu ya yang beredar itu IKN selalu disebut gitu kan. IKN itu sebetulnya ya itu tadi 256.000 hektar gitu ya. Tapi sekali lagi yang baru kita rencanakan dengan cukup detail itu adalah kawasan yang 6.000 hektar KIPP ya. Jadi pada saat disampaikan, oh di sana ada bekas tambang, ada lubang tambang, ya memang ada, tapi di KIPP kebetulan tidak ada. Oh di sana ada kawasan gambut,
Memang ada, tapi kebetulan di KIPP tidak ada. Oh, di sana masyarakatnya nanti akan tergusur. Masyarakatnya memang ada, tapi sekali lagi di KIPP itu tidak ada. Mungkin itu yang perlu kita clarify ya. Jadi kita harus membayangkan skala yang sedang direncanakan ini sedemikian besarnya, dan kita masih fokus ke satu area yang kita sebut dengan KIPP. Di KIPP ini kita banyak sekali KPI ya. Kita sekarang membahas alamnya. Jadi ada beberapa KPI kunci, ada beberapa kinerja kunci yang kita akan usahakan untuk kita capai dan kita kunci ya. Jadi area hijau tadi 70 hingga 75%, 50% kawas konservasi tanaman lokal Kalimantan. Kenapa hanya 50%? Ya, kita 50% konservasi tanaman lokal itu sudah ambisius sebetulnya ya. Dan jangan lupa kita melakukannya tidak cuma di IKN nanti. Jadi konservasi tanaman lokal tidak hanya berlaku di IKN. Kemudian ada 30% konservasi tanaman lokal Indonesia. Seluruh Indonesia melakukan itu, dan kita fokus 30% kita lakukan di IKN. 80% populasi terlayani akses menuju taman kota, itu sebuah target yang luar biasa saya pikir, dan 100% alur hijau tidak terputus. Kemudian penyerapan karbon kita targetkan 0,2%. Efeknya apa? Efeknya adalah mengoptimalisasi kualitas iklim mikro. Jadi di IKN ini di KIPP ini perencanaannya kalau kita jembrengkan di sini gitu ya, itu sangat akademis sebetulnya. Jadi kita melakukan pendekatan desain yang sensitif terhadap lingkungan. Area-area yang di atas 50 meter dari atas permukaan laut kita identifikasi. Area rendah juga kita identifikasi. Area rendah ini semua ada di bawah 20 meter dari permukaan laut gitu ya. 20 meter ketinggiannya, 20 meter dari atas permukaan laut. Itu kita identifikasi. Dan dari hasil identifikasi itu kita menyiapkan jejaring jalan yang responsif terhadap kondisi topografi yang kita tahu sangat bergelombang. Dari situ kemudian kita mulai memasukkan struktur kota dengan tengaran-tengaran dengan landmark-landmarknya. Dan koridor hijaunya sudah kita petakan gitu ya, kita delineasi supaya terjaga. Kemudian jemari hijau. Nah, jemari hijau ini yang masuk ke dalam kawasan area yang ingin kita bangun nanti. Jadi disinilah 70% itu bisa kita capai sebetulnya. Dan terakhir tentunya seperti konsep Nagara Rimba Nusa, gugus perkotaan kita ini seperti pulau-pulau di antara kehijauan hutan dan sungai. Itu sebetulnya yang kita sekarang lakukan ya. Jadi di KIPP, di IKN kita punya beberapa transformasi. Salah satu transformasinya adalah transformasi dalam kita melihat dan melestarikan alam. Jadi tadi sudah disampaikan kita ingin menjaga ecological connectivity-nya, kita ingin memastikan biodiversity enhancement-nya, dan kita ingin melakukan rainwater harvesting. Jadi kita ingin membangun hutan sebelum membangun kota gitu ya. Jadi disinilah kita punya kesempatan untuk merayakan keanekaragaman alam Indonesia. Indonesia itu ada 7 bioregion. Semuanya akan terwakili nanti di salah satu area yang ada di KIPP. Demikian mungkin Bu Irina update dari perencanaan kita di KIPP ya. Ya, terima kasih Pak Rahman. Tadi sangat menarik sekali ya prosesnya, terus bergulir sampai sekarang ya para pemirsa. Dan tadi saya mendengar ada 5 transformasi budaya gitu ya. Mungkin Prof Budi bisa mengomentari Prof tadi. Mungkin lebih tepatnya transformasi budaya itu termasuk 5 transportasi ya. Sepengetahuan saya itu kan ada 5 ya. Walaupun di dalam rencanaan itu ketika membreakdown ke KPI itu ada 4 prinsip dasar sebenarnya. Tapi yang menarik tadi yang disampaikan Pak itu kan 5 jenis transformasi ya. Sepengetahuan saya itu yang pertama itu kan adalah bagaimana transformasi kita bekerja ya. Atau lebih ke arah nanti targetnya adalah smart workplace gitu ya. Oh iya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana transformasi bermukim. Nanti akan ke arah ke smart living gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah transformasi untuk nature preservation, bagaimana transformasi di dalam menjaga alam kan itu. Kemudian yang keempat juga terkait dengan tadi ya yang disampaikan juga terkait dengan transformasi mobilitas dan transportasi. Mengarahnya nanti ke smart mobility dan transportation, sehingga salah satu indikatornya bagaimana 80% nanti
itu adalah yang mendapat prioritas itu adalah mobilitas itu menggunakan transportasi publik gitu ya. Jadi artinya pejalan kaki, pesepeda gitu ya. Itu menjadi prioritas, bahkan kendaraan pribadi menjadi prioritas paling akhir. Dan kemudian tadi yang terakhir tadi transformasi kita berbangsa dan berbudaya. Jadi menarik gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa 5 transformasi itu kan saling terkait sebenarnya. Karena konsep SDG lagi-lagi menyeimbangkan aspek ekonomi, aspek sosial dan juga pelestarian alam kan gitu ya. Sehingga apa yang disampaikan tadi dengan KPI itu bagaimana walaupun disebutkan ambisius tetapi baseline kita sebenarnya kondisi di sana itu kan memungkinkan gitu ya. Dan ini menarik untuk untuk dibahas juga gitu ya, bagaimana key performance indicator ini yang tadi untuk yang aspek keserasian dengan alam tadi kan secara eksplisit sudah disampaikan Pak Rahman, tapi banyak sekali indikator ya. Malah saya tertarik dengan yang prinsip untuk aman dan terjangkau gitu ya. Karena salah satu indikator yang sebenarnya menarik ya untuk benchmark itu di dalam rencana itu dikatakan bahwa tahun 2045 itu masuk 10 besar livable city atau lebih lengkapnya dari The Economist Intelligence Unit itu setiap tahun kan mengeluarkan peringkat ya, Global Livability Index. Betul. Ya kan? Nah ini menarik gitu ya, karena kan yang terakhir itu kalau kita benchmark gitu ya untuk yang 10 top 10 yang tahun 2021 itu nomor satunya malah didominasi di Selandia Baru, Auckland. Selandia Baru ya, Prof. Indonesia di mana, Prof? Masih jauh ya, Prof? Ya, masih jauh. Tapi intinya yang 10 besar aja ya. Ini untuk sekedar bayangan kota yang nyaman untuk dihuni dan menyenangkan itu kan Auckland. Itu malah Australia borong 4 tuh. Iya, Pak. Termasuk Perth tempat Bu Irene S3 di sana ya. Adelaide, Brisbane, Melbourne sama Perth. Itu kan menarik. Sedangkan Jepang memberikan tadi Osaka sama Tokyo. Jadi ada 2 dari New Zealand, 2 dari Jepang, 4 dari Australia, 2 lagi dari Eropa, Swiss, Zurich dan Geneva. Nah, jadi artinya itu menjadi target. Betul. Ini kan ya buat saya, walaupun itu disebutkan 2045 itu ya relatif ambisius lah. Bagaimana nanti kota Nusantara ini sebagai ibu kota Indonesia itu masuk ke top 10 livable city. Tapi ya tadi ya bagaimana keserasian harmoni dengan alam yang memang menjadi tema kita hari ini. Iya, Prof. Mungkin itu sangat menarik untuk tema livable city itu akan ada nih, Prof, mungkin di minggu-minggu ke depan ya, Prof. Dan itu masuk indikator, memang masuk indikator di rencana induk itu ada gitu ya. Termasuk yang tadi disampaikan untuk prinsip keserasian dengan alam gitu ya. Iya, betul. Cuma menariknya adalah ya itu kan tidak mudah, tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Ini kan kita harus ada momentum ataupun lompatan besar gitu ya. Karena ini kan jadi sejarah juga ya, kita membangun IKN dari nol. Dan ini bagaimana menjaga alam itu ya, karena kan tadi kalau jalan-jalan di city-nya di Perth itu kan jalan kaki ya, kan ada indikator kan 10 menit, ada istilah 5 menit untuk yang area lebih mikro, gitu. Itu kan menarik. Nah ini konsep-konsep keserasian dengan alam dengan tadi ya transportasi publik itu hampir 80% targetnya. Ini kan menarik gitu ya untuk ditambahkan mungkin. Nah, terima kasih Prof Budi. Nah, tadi kita mendengar kata-kata net zero carbon, Prof, dari Pak Rahman. Coba bagaimana kita tanyakan ya, Prof. Mungkin para pemirsa ada yang belum memahami gitu. Net zero carbon itu apa sih, Pak Rahman? Boleh dijelaskan, Pak Rahman? Kaitannya dengan alam tetap lestari tadi yang menjadi konsep IKN kita. Halo, Baik, Pak Rahman. Jadi net zero itu memang sebuah konsep yang kadang-kadang kita membayangkannya sangat di awang-awang gitu ya. Tapi seperti yang disampaikan Prof Budi tadi, bukan sesuatu yang nggak mungkin, Jadi area mangrove kita yang ada di wilayah IKN ya, area mangrove kita juga punya area gambut gitu ya. Itu sebetulnya adalah carbon sink gitu ya. Itu adalah carbon sink yang kita harus tetap jaga dan karena kita aware dari awal bahwa kita ingin menargetkan, pada saat pembangunan ya udah pasti itu net zero-nya tadi itu mungkin berat gitu ya pada saat pembangunan. Tapi yang sebetulnya kita targetkan itu adalah yang jangka panjangnya. Secara perlahan-lahan kita menuju ke sana gitu ya. Secara perlahan-lahan kita menuju ke sana. Jadi kalau kita di awal menargetkan sesuatu sedemikian optimisnya seperti itu, harapannya adalah kita serius juga menuju ke sana.
Kalau kita di awal tidak menargetkan sesuatu yang sedemikian tinggi, maka besar sekali kemungkinannya kemudian kita tidak mencapai apa-apa. Nah, itu saya pikir optimisme dalam memasang target itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam perencanaan ya. Itu mungkin Bu Irina ya. Terima kasih Pak Rahman. Jadi ini memang ada semacam revolusi ya, revolusi persepsi dari kita nih yang harus memahami dan menargetkan sesuatu yang cukup cukup radikal gitu ya, cukup strategis ya. Dan ini saya yakin tidak bisa kita itu merubah persepsi atau pemahaman dari mungkin kita semua ini tanpa adanya suatu pendidikan, betul ya Pak ya? Jadi bagaimana betul. Fasilitas pendidikan ini, institusi pendidikan bisa turut serta dan aktif dalam merubah atau change of mind gitu ya Prof ya. Kita tanya ke Prof Budi, bagaimana nih Prof untuk kesiapan Gunadarma mungkin untuk bisa ikut serta dalam memberdayakan atau merubah dari persepsi yang semula mungkin yang kalau di Jawa itu 70% hijau, tapi akan datang di IKN itu 30% bangunan, 70% yang hijau. Jadi perlu revolusi mental ini mungkin Prof untuk perencanaan ruang terbuka hijau kota yang lebih dominan daripada bangunannya. Nah, jadi ini menarik juga ya. Saya pernah meneliti juga tentang concern para masyarakat termasuk Sivitas Akademika tentang isu lingkungan ya. Yeah. Kenapa tadi kita berbicara tentang net zero untuk emisi CO2 itu kan sebenarnya yang salah satu menurut para pakar kan penyumbang terbesar terjadinya efek rumah kaca ya, greenhouse itu, sehingga kenapa tadi ada konvensi internasional juga bagaimana supaya menahan supaya suhu bumi itu kan tidak naik terus ya. Betul. Karena efek rumah kaca tadi ya dengan sehingga nanti salah satu klaster industri yang akan dibangun di sana pun ya memang yang emisi karbonnya kan rendah gitu ya. Ada untuk menjaga supaya wilayah IKN itu betul-betul net zero itu tadi ya, karena kaitannya dengan pemanasan ataupun perubahan iklim yang menjadi isu besar. Nah, terkait dengan ini masalahnya kan begini, kadang efek dari perubahan iklim itu kan long term ya. Tidak, ya mohon maaf nih ya, kalau dibandingkan dengan pandemi itu kan efeknya begitu terasa dalam jangka pendek gitu ya. Walaupun kita tak terasa 2 tahun. Tetapi ketika perubahan iklim berdampak terhadap kehidupan dan semua isi di bumi ini, itu kan tidak drastis gitu ya. Bahwa air pelan-pelan naik sehingga ada isu beberapa kota pantai tenggelam, sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan juga kenapa kita memindahkan ibu kota kan dilihat dari urgensi yang kita bahas di seri yang pertama kan. Iya betul. Jadi menariknya sebenarnya adalah itu tadi ya, bahwa bagaimana peran kita mengedukasi publik, karena acara UG Talk eksklusif juga kan mengedukasi juga ya, bahwa bagaimana ada yang mengatakan resiko perubahan iklim atau global warming itu justru lebih menakutkan sebenarnya. Tapi sayangnya itu kan dampaknya mungkin orang itu kan generasi mendatang. Nah, bagaimana ada pepatah kita kan, ini alam ini kan warisan anak cucu kita. Itu kan sebenarnya justru menemukan urgensinya dalam topik ini gitu ya. Bagaimana menjaga alam lestari justru adalah untuk generasi nanti. Pinjaman anak cucu ya, jadi artinya bagaimana kita tak lelah untuk mengedukasi ya, termasuk Universitas Gunadarma dengan serial UG Talk eksklusif khusus dengan tema IKN, itu adalah bagian bagaimana merubah mindset, merevolusi itu kan tadi ya, pemikiran supaya kita tetap harus itu tadi berharmoni dengan alam. Fokus ya Prof. Fokus, karena ya jujur saya termasuk orang yang agak ini ya, saya kan dari masa kecil ketika itu air masih mengalir itu di daerah Jawa gitu ya, tetapi sekarang ternyata air mengalir dan jernih itu kan sudah jarang ya kalau di Jawa, itu kan sangat menyedihkan. Iya betul. Sehingga ya mudah-mudahan IKN ini tadi kan tema kita untuk segmen 3 itu kan menjaga asa gitu ya. Tetap menyala kan itu ya. Nah, bagaimana nanti asa itu kan kita terjemahkan dengan KPI. Nah, untuk mencapai KPI itu kita perlu kerja keras. Betul. Supaya nanti KPI yang memang relatif ambisius tadi, tetapi bukan hal yang tidak mungkin untuk kita ini selama ada kolaborasi dari berbagai elemen bangsa. Gitu. Ya, terima kasih Prof. Jadi sebenarnya para pemirsa kalau kita teliti lagi ya, Gunadarma ini dengan mengadakan UG Talk eksklusif IKN ini memang adalah salah satu dari
peran edukasi dari Gunadarma kepada masyarakat umum ya Prof, karena acara ini tidak hanya untuk mahasiswa Gunadarma atau dosen Gunadarma, Civitas Akademika Gunadarma, tetapi disiarkan secara live streaming nasional ya Prof. Jadi seluruh masyarakat secara publik bisa belajar dari seri-seri ini yang kita rencanakan ada 15 atau 16 seri ya Prof. Bisa ya? lebih sih. Bisa lebih mungkin dari seri-seri tentang pendekatan pada perencanaan IKM. Jadi memang ini sangat penting ya Prof, karena tadi bisa merevolusi mindset masyarakat ya, baik umum maupun dari mahasiswa generasi kita yang mendatang. Karena seperti kata Pak Presiden Prof, bahwa kita ini merencanakan sebenarnya bukan untuk kita nih, untuk generasi yang mendatang, karena alam ini kan pinjaman anak cucu nih, bukan warisan dari nenek moyang kita ya Prof. Begitu. Baik, mungkin Pak Rahman ada apa statement terakhir mungkin ya, apa dari statement dari Pak Rahman mungkin yang terakhir boleh Pak Rahman mungkin sebelum masuk ke ini penutup. Baik, statement terakhir saya pikir tadi sudah tersampaikan oleh Prof Budi ya. Kita ini menjaga asa, cara menjaga asa supaya tetap nyala itu adalah dengan berperan serta tentunya. Jadi kita tidak diam, kita tidak pasif, tapi kita ikut ya. Jadi IKN ini bukan kerja mudah, IKN ini kerja luar biasa gitu ya. Jadi kolaborasi antar profesi sangat diperlukan. Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan apa yang kita cita-citakan bersama ini bisa berhasil. Mungkin demikian Bu Irina. Ya, terima kasih Pak Rahman. Mungkin kita kembali ke Prof Budi. Prof Budi ada closing statement mungkin Prof? Ya sebenarnya ini kan sangat kompleks gitu ya. Walaupun tema hari ini adalah alam tetap lestari. Karena alam ini adalah bagian dari 3 elemen besar dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan alam. Dan bagaimana mencari titik temu keseimbangan atau harmoni dari ketiga elemen kan tidak mudah gitu ya. Memang kita punya asa gitu, seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman. Tetapi asa itu kan bisa menjadi luar biasa ketika kita semua elemen bangsa, karena melihat bahwa di dalam undang-undang pun ada pasal khusus tentang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawal, untuk ikut berkontribusi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, bahkan nanti sampai nanti titik kulminasi dari IKN dalam konteks dalam konteks indikator kinerja utama kan 2045 ya. Itu kan 1 abad kita merdeka gitu ya. Iya, Prof. Nah ini kan menarik gitu ya, sehingga nanti indikator-indikator yang baik dengan 5 jenis transformasi yang detailnya ada di rencana induk itu yang akan kita bedah. Tetapi yang menarik bahwa memang alam ini sekali lagi ya susah-susah gampang ya, karena memang kita bahkan kalau merujuk kepada tema Hari Lingkungan Hidup tahun ini ya, kalau tahun kemarin kan tadi saya katakan restorasi lingkungan. Nah sekarang temanya yang akan pusatkan perayaannya di Swedia, lagi-lagi ya Swedia yang termasuk yang tadi yang katakanlah yang environmental protection index-nya bagus gitu, bahkan beberapa kota pun masuk di beberapa pemeringkatan, itu adalah only one planet. Only one planet ya Prof. Bagaimana bumi ini yang orang mengatakan semakin ringkih ya, ada istilah Bani, Fuka dan sebagainya, untuk mendukung 7,8 miliar lebih manusia untuk hidup dalam satu bumi yang sama. Daya dukung alam mengalami tekanan. Sehingga menjadi tantangan besar bagaimana pembangunan IKN ini, bagaimana alam lestari ini gitu ya. Sehingga ya saya sepakat bahwa kita jangan sampai kehilangan asa. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ikhtiar kita harus luar biasa. Sehingga semua visi sebagai kota dunia untuk semua, dengan 3 tujuan tadi, sebagai kota berkelanjutan di dunia, gitu kan? Yeah. Sebagai penggerak ekonomi Indonesia masa depan, dan juga sebagai simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman kita, tetapi dalam konteks berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Ini menariknya, yang mudah-mudahan lah obrolan kali ini
dengan Pak Rahman, dengan Bu Irina itu menginspirasi dan sekaligus mengedukasi pemirsa UTB sehingga bagaimanapun IKN ini kan bukan milik Kalimantan Timur aja, tetapi IKN ini adalah seluruh bangsa, milik kita semua. Milik sehingga kita nanti semua, kita ya, Prof. mencintainya sehingga nanti kita kawal semoga asa itu tetap terjaga ya. Iya. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih Prof Budi. Ini semangat sekali ya Prof Budi, kayaknya rasa-rasanya kalau kita nggak batasin waktunya, kita pengen ngobrol terus ya Prof. Ini luar biasa. Apalagi dengan kehadiran Pak Rahman Andrawijaya tadi dari tim perencana pemenang sayembara IKN ya. Para pemirsa, jadi kalau boleh saya resumekan begitu ya Prof ya. Tadi kita telah berbincang-bincang mengenai alam tetap lestari dari perspektif perencananya sendiri, dari perspektif yang lain-lain, kolaborasi interdisipliner. Betul. Dan juga keterkaitan Indonesia, komitmen Indonesia untuk menepati SDG ya Prof, Sustainable Development Goal, di mana Indonesia juga telah mempunyai komitmen terhadap COP15 yang Paris itu ya Prof, mengenai mitigasi perubahan iklim. Jadi IKN ini sebenarnya lengkap, suatu langkah yang tepat. Kita dari nol merancang ibu kota baru yang dinamakan Nusantara ya Prof ya. Dan juga sekarang bagaimana kita menjaga momentum ini Prof ya. Menjaga momentum ini jangan sampai lewat karena ini kesempatan yang baik sekali bagi semua pihak, baik perencana maupun pemerintah maupun masyarakat luas ya Prof. Dan industri juga untuk berperan serta bersama-sama. Termasuk ya perguruan tinggi dengan tridharmanya juga. Betul, ya, karena Prof. Pengembangan IKN kan menjadi objek untuk pembelajaran, untuk penelitian dan juga untuk pengabdian masyarakat. Kan itu menarik. Penting sekali perguruan tinggi terlibat dan di sini Gunadarma telah terlibat dengan aktif, terutama dalam mengedukasi masyarakat selain dari aktivitas akademika ya Gunadarma sendiri. Nah, para pemirsa mungkin karena terbatasnya waktu kita terpaksa akan mengakhiri dalam beberapa saat lagi, tetapi izinkan saya untuk mengingatkan para pemirsa bahwa UG Talk eksklusif IKN ini selalu dapat Anda saksikan pada hari Senin ya jam 8.30 sampai 10 ya melalui channel 32 digital www.tv.gunadarma.ac.id atau www.ugtv.co.id dan bisa juga Anda akses melalui mobile ya UG TV mobile yang dapat diakses dari App Store dan Play Store. App Store dan Play Store ya Prof ya. Dan tentunya sampai ketemu di segmen-segmen yang akan datang, di serial yang akan datang, yang tentunya akan lebih menarik ya Prof. Masih banyak lagi pembicaraan narasumber yang bisa akan membantu kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aspek-aspek IKN kita. Ya, akhir kata saya Irina Mildawani, host pada hari ini, akan menutup acara ini dengan permohonan apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Kita akhiri Prof. Ya silakan. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap sehat selalu semuanya, salam bahagia, sampai jumpa.